ibadah sholat minggu? Enggak. Aku lagi online nih. Ayo gereja. Enggak mau. Iya wes. Fen, kamu harus ke sekolah minggu. Vena, kamu salah, gak usah ke sekolah minggu. Enak, kamu selfie, ikut. Jangan dengerin suara setan, Fen. Kamu harus ke sekolah minggu. Ini hari Minggu. Kamu kan anak Tuhan. Selfie. Udah lah, ngapain? Setan. Terus hari Minggu masa ke gereja? Kamu Kan jangan ganggu Vena. banyak film bagus. Berisik kamu. Fen, pokoknya kamu gak boleh dengerin suara iblis. Kamu harus dengerin suara hati kamu. Kamu harus ke sekolah minggu. Ini hari Minggu, waktunya kamu memuji Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah baik sama kamu. Karena Tuhan Yesus setia sama kamu. Karena Tuhan Kamu ini Karena Tuhan Yesus memberkati kamu. Enggak. Itu bohong. Aku ke gereja nggak ya? Gereja apa nggak ya? Aduh, bingung nih. Gimana? Ayo ke gereja. Gereja nggak ya teman-teman? Ke gereja yuk. Ayo. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Hei, aku berani tampil beda. Sekali lagi ya. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Hei, aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Sekali lagi ya, aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Shalom. Apa kabar teman-teman? Apa kabar adik-adik? Gimana? Oh, pada baik semuanya. Mbak Vena gimana kabarnya? Mbak Vena baik sekali. Seneng banget sekarang kita sudah ketemu lagi di ibadah sekolah minggu online. Wah, tepuk tangannya dong. Sekarang Mbak kita mau memulai ibadah kita ya Mbak ya. Kita Oke. mau berdoa dulu. Semuanya lipat tangan untuk mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, saat ini kami boleh kembali beribadah. Walaupun kami di rumah kami masing-masing, kami tetap bersyukur dan bersukacita. Berkati ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Hanya dalam nama
Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan amin. Kita mau nyanyi lagu apa ini Mbak biar lebih semangat? Sebelum nyanyi lagu nih Kak, nah Kak Vena tuh ingat kita semua ini kan berbeda-beda. Betul. Pernah nggak Kak Dela itu aku kayaknya kok nggak bersyukur sih dengan aku yang sekarang? Kok aku pengen jadi kayak dia? Aku pengen jadi kayak dia. Pernah nggak? Dong, pernah. Adik-adik pernah nggak? Oh pernah Mbak ya. Semua Mbak Vena pun juga pernah. Tapi kita harus ingat, siapapun kita tetap anak-anak Tuhan. Nah, Mbak Vena ingat satu lagu yang nyanyikan andaiku jadi kupu-kupu, andai aku jadi gajah. Oh yang jadi Tapi ikan kita- di laut. Iya betul. Ingat nggak? Ingat Ingat dong nggak? pasti. Hah? Ingat dong pasti. Yaudah kita nyanyi sama-sama ya. Andaiku jadi kupu-kupu. Semuanya ikuti gerakannya Kak Vena sama Kak Dela, oke? Andaiku jadi kupu-kupu, terima kasih untuk sayapku. Andaiku jadi gajah, terima kasih untuk balaiku. Andaiku jadi ikan di laut, ku kibas ekor, ku goyang-goyang. Oh terima kasih Bapa kau ciptakanku. Sekali lagi, andaiku jadi Andaiku jadi kupu-kupu, terima kasih untuk sayapku. Andaiku jadi gajah, terima kasih untuk balaiku. Andaiku jadi ikan di laut, ku kibas ekor, ku goyang-goyang. Oh terima kasih Bapa kau ciptakanku. Kau beriku hati, kau beriku senyum. Kau beriku hati, kau beriku senyum. Kau beri Yesus menjadi milikku. Oh terima kasih Bapa kau ciptakanku. Oh terima kasih. Oh terima kasih Bapa kau ciptakanku. Sekali lagi, oh terima kasih. Oh terima kasih Bapa kau ciptakanku. Yeay, semuanya tepuk tangan dong. Gitu lagunya Kak. Oh, Ya, ingat kembali lagunya. ya lama ya kita nggak nyanyi lagu ini. Kayaknya Mbak Vena agak-agak gimana gitu. Oke, lanjut lagi nih Kak. Kakak punya sesuatu yang mau di-sharingkan nggak? Satu apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Adik-adik ada nggak sesuatu yang mau di-sharingkan? Boleh, sharingnya lewat grup WA, boleh. Kak aku lagi seneng nih sekarang. Ada yang udah lulus tapi lulusnya apa namanya? Online. Gak apa-apa. Gak apa-apa, gak apa-apa. Semuanya kita patut bersyukur. Nah, kita mau nyanyi satu lagu yang semangat lagi, semuanya bangkit berdiri, tetap bangkit berdiri. Kita mau nyanyi Firman Tuhan ada di hatiku. Oke? Siap? Siap. Kita menggunakan tubuh kita, tangan kita, kaki kita semuanya untuk memuji Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan
Asal udah capek gitu aja. Nah, sekarang kita mau ngapain nih Kak? Kita sudah nyanyi, sudah gerakan, sudah memuji Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, Mbak. Kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau pujikan firman-Mu, berita bagi kakiku. Semuanya sikap doa ya, untuk mama papa bantu adik-adiknya untuk sikap berdoa. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang, waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sekali lagi ya, lebih sungguh-sungguh. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saat ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu yang sudah Engkau berikan kepada kami. Pada sore hari ini kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Kiranya Engkau siapkan hati kami ya Tuhan. Kiranya Engkau membimbing kami supaya kami bisa mengerti apa yang akan diajarkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo, bagaimana kabarnya? Baik. Halo, Vena. Ya, kalian sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Sudah dong. Nah, anak-anak, selamat sore. Anak-anak di rumah juga sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Oke, sudah siap ya. Ayo kita mendengarkan dengan sungguh-sungguh ya. Kalian didampingi oleh orang tua. Kalian mendengarkan sungguh-sungguh apa sih ceritanya pada sore hari ini. Nah, sebelum Bu Lili bercerita, kita akan membaca dulu dalam sebuah Alkitab kita ya. Karena ceritanya itu selalu ada di dalam Alkitab ya. Kak Dela, Kak Vena, kita selalu bercerita itu selalu berdasarkan Alkitab ya. Adik-adik di rumah atau anak-anak di rumah juga begitu ya. Sekarang Bu Lili akan membacakan di Lukas 1 ayat 1 sampai 4. Coba dengarkan baik-baik. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka.
yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari awal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Wah, luar biasa ya. Ya, di sini dikatakan ya, aku akan menyusun, aku akan menyelidiki dengan teratur supaya apa tadi dikatakan? Supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar, anak-anak ya. Waduh, luar biasa ya. Firman Tuhan pada sore hari ini kita akan belajar satu tokoh ya. Kalau kemarin minggu yang lalu juga belajar tentang tokoh ya. Tokoh apa ya kemarin minggu yang lalu itu? Masih ingat Kak Vena? Tokoh apa ya? Apa ya? Ayo Kak Dela. Loh Kak Dela, anak-anak tokoh apa ya? Loh, lah kok lupa? Ada yang ingat? Oh ya, apa? Maria. Oh iya, betul. Tepuk tangan. Iya, tokohnya adalah tokoh Maria. Tapi minggu ini ya, hari ini, sore ini kita akan belajar satu tokoh yang tidak asing lagi. Kira-kira siapa? Bisa tebak? Tadi kalau kita bacanya di Lukas, berarti Lukas. Siapa? Lukas. Oh iya. Ya. Anak-anak, kita akan belajar tentang tokoh Lukas. Nggak asing ya nama Lukas? Ya. Lukas itu memang seorang dikatakan di dalam firman Tuhan itu dia suka menyelidiki tentang apa tadi? Tentang apa Mbak Vena? Tentang apa ya? Hah? Oh, tentang Alkitab. Kira-kira menyelidiki apa ya? Menyelidiki apa anak-anak? Ya, Lukas ini suka menyelidiki tentang kisah-kisah yang terjadi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ya. Pada waktu itu Lukas itu memang suka mengikuti pelayanannya Rasul Paulus ya. Ya, dia suka ikut ya. Dia kemana saja dia suka ikut ya. Jadi dia Rasul Paulus itu melayani di beberapa daerah ya, di beberapa kota. Dia selalu mengikuti Mbak Vena ya. Dia selalu aktif mengikuti. Nah, di sana otomatis dia tahu apa yang diceritakan oleh Rasul Paulus. Dia kira-kira ngerti enggak? Tahu dong. Ya, dia jelas tahu. Jadi kisah-kisah tentang Tuhan Yesus, ya kejadian-kejadian yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, dia selalu selidiki anak-anak. Wah, luar biasa ya. Kalau begitu, dia bisa disebut dengan sastrawan ya. Hah? Gimana Mbak Vena kira-kira? Menurut Mbak Vena gimana? Kira-kira bisa disebut seorang sastrawan enggak? Bisa. Bisa dong. Ya. Sastrawan itu Bisa. Apa? Sastrawan. Ya. Sastrawan itu apa? Iya, apa Sastrawan itu seorang ahli yang pandai menulis dalam sebuah cerita, dalam sebuah buku. Dia menyusun berbagai peristiwa dalam sebuah buku. Itu yang disebut sastrawan. Nah, anak-anak yang Tuhan kasihi, tokoh Lukas ini dia menulis dua kitab ya. Kira-kira kitab apa ya? Siapa yang tahu? Anak-anak di rumah ada yang tahu? Kitab apa ya? Yaitu satu, jelas kitab Lukas. Kitab Lukas. Yang kedua kitab apa? Kitab apa ya? Nah,
Ya, anak-anak kalau boleh tahu yang satu itu adalah kisah para rasul. Jadi Paulus itu menulis sebuah kitab, 2 kitab, yaitu kitab apa? Mbak Vena? Lukas. Mbak Dela? Kisah para rasul. Iya, diingat-ingat ya adik-adik atau anak-anak di rumah, ya. Tetapi ya, selain dia suka menulis, dia mempunyai profesi. Profesinya pada waktu itu Lukas itu adalah seorang tabib. Apa itu seorang tabib? Mbak Vena tahu? Seorang tabib itu, Mbak Vena ini kan seorang perawat, mestinya tahu ya. Apa tabib itu? Nah, apa Mbak Vena? Tabib itu Uh-uh. seperti dokter, Iya. bisa menyembuhkan orang. Oke, iya. Jadi tabib itu kalau sekarang ini kerennya itu adalah seorang dokter. Seorang dokter itu suka melayani orang-orang sakit, ya. Kok melayani? Kok nggak menyembuhkan? Hah? Kalau pada waktu itu yang menyembuhkan itu, yang bisa menyembuhkan itu adalah Tuhan Yesus, ya. Dokter Lukas itu melayani orang-orang sakit. Nah, anak-anak yang Tuhan kasihi, tetapi walaupun Lukas itu punya profesi seorang dokter, ya, seorang dokter, tetapi dia tetap ingin melayani Tuhan, ya. Buktinya dia suka ngikut pelayanannya siapa tadi? Pelayanannya siapa tadi? Pelayanannya Rasul Paulus. Dia suka ngikut. Ngapain sih? Dia itu sudah punya profesi. Profesi itu pekerjaan ya anak-anak ya. Ya, punya pekerjaan seorang dokter, seorang tabib. Ngapain susah-susah ngikuti pelayanannya Rasul Paulus? Nah, itu adik-adik ya. Apa kira-kira yang ia lakukan? Ya, yang dia lakukan, dia ingin menyelidiki dengan teliti. Tadi dikatakan ya, dia ingin menyusun kejadian-kejadian yang dialami ya Tuhan Yesus pada waktu itu. Ya, dia ingin membukukan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat itu. Ya, pada saat itu yang ditulis itu tentang apa aja? Karena dia berprofesi sebagai dokter, dia menulis dengan teliti tentang apa kira-kira? Tentang apa kira-kira? Kalau dia seorang dokter, kira-kira tulisannya itu berkaitan dengan apa ya anak-anak ya? Kira-kira berkaitan dengan apa Mbak Dela? Tentang penyembuhan orang. Oh betul. Oh Mbak Dela ini suka membaca firman Tuhan ya. Iya ya. Kira-kira kalau Mbak Vena apa lagi ya? Tentang mujizat. Tentang mujizat apa ya kira-kira? Mujizat tentang Tuhan menyembuhkan orang sakit. Oh iya, semua betul jawabannya. Eh, Adik-adik kira-kira apa? Punya pikiran lain enggak? Kira-kira apa ya yang dituliskan di dalam tentunya di dalam kitab Lukas ya, adik-adik perlu tahu ya. Betul yang dikatakan kakak-kakak kalian berdua ini ya. Lukas suka menulis tentang penyembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pernah menyembuhkan orang sakit ya. Kemudian Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang buta, bisa melihat ya itu. Terus kemudian orang lumpuh bisa berjalan. Terus kemudian apa ya? Sakit kusta bisa disembuhkan. Waduh luar biasa. Dan tidak kalah pentingnya apa? Apa kira-kira? Orang mati dibangkitkan. Waduh luar biasa ya. Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa. Semua kejadian-kejadian itu ya yang diberitakan oleh Rasul Paulus itu ditulis lengkap. Coba. Luar biasa kan? Ya. Ya. Dokter Lukas ini luar biasa. Orangnya sudah pinter,
ya, dia juga pandai menulis. Tidak hanya sastrawan aja, dia bisa menulis, tapi dia seorang dokter bisa menulis kisah tentang Tuhan Yesus sedetail-detailnya. Coba, ya, luar biasa. Ya, tepuk tangan coba. Ya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Ya, Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Nah, anak-anak yang Tuhan kasihi, kalian pun juga punya cita-cita kan? Ya, cita-cita kalian apa? Ya, mulai sekarang kalian sudah punya dong cita-cita. Mbak Dela cita-citanya apa ya? Dulu Mbak Dela pengen jadi guru. Oh, pengen jadi guru. Loh, kayak ibunya ya jadi guru. Waduh, jadi guru. Oh, kalau sekarang berubah ya? Berubah. Ya, apa? Sekarang jadi Ingin rekam jadi apa? medis. Oh, ingin jadi perekam medis katanya. Ya, Rekam- apa itu rekam medis, Kak? Yang daftarin pasien. Oh, yang daftarin pasien, terus mendaftar penyakit-penyakit gitu ya? Iya. Nah, penyakit-penyakit itu dikelompok-kelompokkan. Oh, ini termasuk penyakit kusta gitu ya? Iya. Ini penyakit paru-paru gitu ya. Kalau sekarang penyakit kusta itu hampir sudah punah ya. Sudah ada obatnya. Jadi tidak ada lagi penyakit kusta, tapi yang ada itu penyakit apa? Corona. Corona. Waduh, luar biasa. Ya. Kalau Mbak Vena ini karena sudah bekerja ya, dia tentunya punya profesi. Profesinya sebagai apa ya, Mbak? Perawat. Oh, profesinya sebagai perawat ya. Oke. Ya, adik-adik, kalau sekarang ini juga sudah punya cita-cita, tentu kalian harus belajar yang rajin seperti kakak-kakak ini berdua ya. Dia sudah Kak Dela ini juga sudah hampir lulus dan Kak Vena ini juga sudah bekerja. Tetapi apakah, saya tanya dulu ya, saya tanya dulu kepada kakak-kakak kalian ini, apakah kakak-kakak di sini melayani Tuhan? Melayani dong. Layanilah. Kira-kira melayani tentang apa ya? Kalau Kak Dela melayani di bidang apa ya? Di sekolah minggu. Oh, di sekolah minggu. Lalu apa lagi? Di musik dan pujian. Oh, musik dan pujian. Kalau Kak Vena? Sekolah minggu. Sekolah minggu tentu ya, karena berada di sini. Terus apa lagi? Sama musik. Ya, sama musik. Firman Tuhan. Iya, kalau di kelas. Ya, melayani firman Tuhan, mengabarkan firman Tuhan, mengabarkan kabar sukacita kepada adik-adik. Nah, Lukas pun juga begitu adik-adik ya. Lukas juga walaupun dia punya profesi pekerjaan sebagai dokter, dia tetap melayani Tuhan. Karena melayani Tuhan itu kalau menurut Kak Vena itu menyenangkan enggak ya? Menyenangkan sekali. Waduh, katanya menyenangkan sekali. Nah, Kak Dela? Menyenangkan. Tidak boleh malas loh ya. Melayani Tuhan itu tidak boleh malas. Tidak boleh aras-arasan, banyak alasan. Waduh, siapa ya yang di sini kalau disuruh pergi ke gereja sekolah minggu aras-arasan? Ayo, siapa? Siapa itu? Tidak ya. Ya, karena ayah, ibu, papa, mama selalu mengingatkan. Selalu, ayo, ini sudah jamnya sekolah minggu. Ayo ya, para orang tua selalu mengingatkan dan adik-adik harus sukacita, harus semangat datang ke sekolah minggu. Ya. Nah, Dokter Lukas pun juga begitu ya adik-adik ya. Dia semangat melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu tidak harus jadi penginjil, tidak harus jadi pendeta, tidak harus jadi rohaniawan. Ya, profesi apapun, pekerjaan apapun itu bisa melayani Tuhan. Nah, nanti kalau adik-adik itu nanti sudah tercapai cita-citanya, pasti ada kesempatan untuk melayani Tuhan. Ya, kalau sudah melayani Tuhan,
adik-adik tidak boleh malas. Malas aku melayani Tuhan ya hanya gitu-gitu tok. Ya. Melayani Tuhan ya hanya paling-paling ya dilihat orang. Gitu-gitu aja. Enggak menyenangkan. Loh, jangan dikira loh anak-anak ya. Melayani Tuhan itu besar upahnya. Ya. Ayo kita buka di dalam Alkitab kita, ayat emas kita ya, yang terdapat di dalam Matius ya. Matius 6 ayat 33. Nah, saya bacakan ya. Dengarkan baik-baik. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Waduh, luar biasa, tepuk tangan. Ya, tepuk tangan yang keras kan. Nah, biar mereka semangat ya, bahwa kalau kita mengutamakan Tuhan, mencari Tuhan terlebih dahulu, maka semuanya itu akan ditambahkan. Apanya yang ditambahkan? Apanya kira-kira? Berkatnya. Oh, berkatnya. Berkatnya itu berupa apa sih? Berkatnya berupa apa, Kak? Berupa prestasi. Ya, kalau kakak saat ini kan cita-citanya sudah tercapai, jadi seorang perawat. Nah, terus kakak juga sudah melayani. Kira-kira kakak ini ditambahkan berkat apa ya? Berkat sukacita. Berkat sukacita. Terus berkat apa lagi? Berkat kesehatan. Waduh, kesehatan. Waduh, banyak sekali ya. Masih banyak lagi ya. Terus sekarang ini Kak Vena menginginkan sedang bergumul tentang apa ya? Apa yang sedang digumulkan? Dan itu belum tercapai. Tapi Kak Vena itu yakin bahwa Tuhan Yesus akan menambahkan, karena Mbak Vena sudah merasa bahwa saya sudah melayani Tuhan, Tuhan pasti akan memberkati. Kira-kira apa ya? Apa ya? Kira-kira apa? Adik-adik kira-kira apa? Anak-anak di rumah kira-kira apa? Kira-kira kalau anak-anak sudah setia, tekun, berdoa, Tuhan pasti apa? Tuhan pasti tambahkan semua yang diinginkan oleh anak-anak, oleh adik-adik semua. Ya, saya yakin bahwa kalau Tuhan berkenan kepada adik-adik dan adik-adik selalu menuruti kehendaknya, Tuhan pasti akan mencurahkan segala berkat-berkatnya. Seperti ayat emas yang dikatakan tadi di dalam Matius 6 ayat berapa tadi? 33. Carilah. Ya. Carilah. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cari apa? Carilah apa? Carilah kerajaan surga terlebih dahulu. Ya, mengutamakan artinya mengutamakan Tuhan terlebih dahulu, melayani Tuhan terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Waduh, luar biasa. Tuhan kita ini sungguh luar biasa ya anak-anak. Adik-adik yang ada di rumah, semuanya akan ditambahkan. Kita tidak usah khawatir ya. Sekarang ini musim penyakit corona ya. Penyakit corona melanda semua negeri. Tetapi kalau kita mengutamakan Tuhan, apa yang terjadi? Kita tetap sehat sampai sekarang. Waduh, luar biasa. Tuhan sungguh memberkati. Nah, jadi yang Tuhan kasihi, firman Tuhan yang saat ini mengambil satu tokoh yaitu Lukas, itu sungguh luar biasa. Tokoh Lukas itu menyelidiki sedetail mungkin tentang kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus ke dalam sebuah buku ya, sebuah kitab yang sekarang ini dimiliki oleh adik-adik di rumah, yang sudah dimiliki oleh anak-anak semua di rumah, yang selalu kita baca setiap hari, yang selalu kita pelajari setiap hari. Masa dipelajari setiap hari? Betul anak-anak? Adik-adik di rumah
juga mempelajari. Iya, mempelajari dengan orang tua yang menjelaskan, dan kadang-kadang adik-adik juga mendapatkan firman Tuhan dari sekolah minggu. Sungguh luar biasa. Jadi ini semua itu adalah kabar sukacita, kabar kebenaran yang tidak pernah dipalsukan. Luar biasa. Lukas salah satunya menulis 2 kitab. Yaitu tadi apa? Lukas apa? Lukas menulis kitab apa? Lukas dan Kisah Para Rasul. Adik-adik kalau mau membaca dua Alkitab ini, 2 kitab ini, sungguh luar biasa. Di dalamnya kita sungguh mengaminkan apa yang dilakukan oleh Lukas itu luar biasa. Dia profesinya seorang dokter, tetapi dia pun juga bisa menulis peristiwa-peristiwa yang yang penting, peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang penting yang perlu dibaca oleh orang-orang zaman sekarang. Sungguh luar biasa. Nah, kita akan mengakhiri firman Tuhan pada sore hari ini. Kak Dila sudah paham ya? Paham. Firman Tuhannya. Kak Vena juga sudah paham. Ada pertanyaan mungkin? Mungkin ada pertanyaan. Adik-adik, mungkin ada pertanyaan, bisa lewat WA ya. Apa yang perlu ditanyakan? Oh, saya belum jelas tadi yang bagian ini loh, belum jelas tadi. Bu Lili kok tidak menjelaskan ya bagian yang ini loh. Nah, mungkin bisa bertanya kepada Om Doli ya, kalau yang dekat dengan Om Doli. Om Doli, aku mau tanya, kemarin itu kan tidak ada pertanyaan langsung ya. Jadi aku mau tanya kepada Om Doli. Boleh, kepada Kak Vena juga boleh, kepada Kak Dela boleh. Kalau ketemu Bu Lili langsung boleh bertanya. Oke. Ya, ayo kita berdoa sebelum kita mengakhiri firman Tuhan pada sore hari ini ya. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang cukup jelas, cukup baik, dan kami cukup mengerti tentang tokoh Lukas yang sudah memberikan teladan kepada kami. Tuhan, kami sungguh ingin mencontoh tokoh Lukas yang sudah melayani Tuhan dengan begitu baik, dengan begitu teliti, begitu tekun tentang apa yang dialami oleh Tuhan Yesus pada waktu masih ada di dunia. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur dengan firman Tuhan yang sudah kami dengar bersama-sama ini akan memberikan pengetahuan, akan memberikan pengertian yang lebih lagi. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang sudah Tuhan taburkan. Tuhan Yesus, kami ingin Tuhan untuk lebih lagi belajar kebenaran firman-Mu supaya kami nanti menjadi seorang dewasa, kami benar-benar ingin melayani Engkau, ingin terus memuji Engkau, bahkan kami ingin menjadi teladan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan pada sore hari ini. Tuhan Yesus, jadikanlah kami menjadi anak-anak yang bertumbuh di dalam pengenalan firman Tuhan. Jadikanlah kami menjadi anak yang lebih pintar, lebih mengerti tentang kondisi keluarga kami, tentang kondisi orang tua kami. Tuhan, terima kasih buat kebenaran-Mu yang sudah membuat kami untuk lebih lagi mengerti, untuk menjadi orang yang lebih dewasa dalam pemikiran. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan kami juga berdoa supaya kondisi keadaan di Indonesia ini semakin hari semakin berubah, sehingga kami boleh kembali bersekutu bersama-sama di gereja, kami boleh bertemu dengan teman-teman seiman dan memuji serta membesarkan nama Tuhan. Berkatilah guru-guru kami sekolah minggu supaya tetap semangat, tetap melayani, dan
kami juga terus berserah kepada Tuhan agar semuanya bisa pulih normal seperti sedia kala. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ya, anak-anak, adik-adik kita akan melanjutkan apa? Apa Kak? Iya, itu tentunya yang ditunggu-tunggu oleh adik-adik dan anak-anak. Mari kita akan beraktivitas dan aktivitasnya kami serahkan kepada Kak Dita. Nah, tadi kan udah dengerin firman Tuhan. Firman Tuhannya tadi tentang apa, Kak? Tentang Lukas. Lukas kenapa? Lukas dia itu seorang dokter, ya, tapi Ah. dia tetap mau melayani Tuhan. Nah, sekarang aktivitasnya sama kayak udah Bu Lili tadi tanyakan. Kalian punya cita-cita apa? Terus gimana sih cara kalian buat ngecapai cita-citanya? Terus tujuan kalian punya cita-cita itu apa? Contohnya kayak Mbak Dita. Mbak Dita punya cita-cita pengen jadi hamba Tuhan nih. Caranya Mbak Dita buat bisa capai cita-cita itu, Mbak Dita harus belajar dengan rajin, berdoa, bersungguh-sungguh, dan selalu mengerjakan tugas tepat waktu. Terus tujuannya Mbak Dita buat capai cita-cita itu biar bisa melayani orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kalau Mbak Dela emang cita-citanya tadi apa? Mbak Dela mau jadi seorang perekam medis. Nah, terus caranya Mbak Dela dulu? Caranya Mbak Dela dulu, Mbak Dela yang belajar tekun, lalu selalu masuk kuliah, Nah, terus ya pokoknya rajin. Rajin. Kalau Mbak Wena sampai bisa kerja sekarang. Mbak Vena dulu sebenarnya cita-citanya itu bekerja di bidang kesehatan, dokter ataupun dokter gigi ataupun yang lain, dan Tuhan jawabnya jadi perawat. Nah, caranya untuk menjadi perawat, jadi yang sekarang Vena harus belajar dengan rajin, terus bisa bisa membuka pikiran supaya apa yang dikasih sama gurunya Mbak Vena bisa ingat di sini, terus bisa Mbak Vena lakukan gitu. Nah, diingat ya. Tadi tugasnya kalian bikin video, gak usah lama-lama. Durasinya mungkin semenit cukup. Isi videonya itu tentang cita-cita kalian apa, bagaimana cara kalian buat ngeraih cita-cita kalian, dan tujuan kalian punya cita-cita itu gimana. Nah, aktivitasnya cuma itu aja. Sekarang kita akhiri ibadah kita. Kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada sore hari ini. Engkau dapat memberkati setiap kami sehingga kami dapat mengikuti ibadah kami walaupun di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Berkati setiap kami, jagai kesehatan kami ya Tuhan, dan pertemukan kami di minggu depan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selesai sekolah minggu.